Yang pertama, kita akan membahas mengenai pencerahan. Adorno dan Horkheimer menyebut bahwa pencerahan adalah totaliter karakteristik vulgar yang menggambarkan filsafat kontemporer Jerman sebagai pro-pencerahan, sedangkan filsafat kontemporer Prancis sebagai anti-pencerahan. Adalah sebuah penyederhanaan dan sebuah kesalahan begitu. Pencerahan ini ditujukan pada emansipasi manusia dari mitos atau takhayul, kekuatan misterius dan kekuatan alam. Emansipasi seperti ini harus dicapai melalui operasi nalar kritis yang progresif. Menurut Peter Gay, pencerahan dapat diringkas dalam setidaknya dua kata, yaitu karakteristik dan kekuasaan. Dalam keinginannya untuk menentang segala bentuk pesona animisme yang bersifat alami, pencerahan mulai memikirkan dunia dalam bentuk yang abstrak. Akibatnya, isi materi dunia hanya menjadi sekumpulan kategori konseptual formal, seperti yang dikatakan oleh Adorno dan Horkheimer tadi, bahwa mulai saat ini materi setidaknya akan dikuasai tanpa ilusi penguasaan atau kekuatan bawaan kualitas tersembunyi. Bagi pencerahan, apapun yang tidak sesuai dengan aturan perhitungan dan kegunaan patut dicurigai. Pengetahuan emansipatoris melibatkan dirinya secara kuat dengan persoalan kekuasaan yang memperumit dan bahkan mungkin membatasi kualitas emansipatorisnya. Pengetahuan yang dipahami sebagai sesuatu yang abstrak dan bermanfaat menjadi percirikan kekuasaan dan sebagai akibatnya pencerahan berperilaku seperti diktator terhadap manusia. Pencerahan mengenal manusia sejauh dia bisa memanipulasinya. Orang yang berilmu pengetahuan mengetahui segala sesuatu sejauh yang dia bisa mewujudkannya. Dengan demikian, yang ada hanyalah ilusi kekuasaan atas alami. Namun, ada pembagian kekuasaan yang lebih penting di sini. Subjek yang diberkahi dengan pengetahuan, pencerahan mempunyai kekuasaan atas kesadaran orang lain yang terperangkap dalam dialektika penguasaan dan pembudakan yang korbannya ialah individu-individu manusia yang kewalahan. Oleh karena itu, pengetahuan seperti ini tidak dapat sepenuhnya dicirikan oleh emansipasi. Pencerahan tidak sekedar menghasilkan subjek kesadaran yang diperdayakan secara formal, subjek yang menggunakan kekuatannya dalam wacana logika, dalam permainan bahasa. Problematikanya adalah keracunan antara cara kerja logika murni di satu sisi dan logika praktik di sisi lain. Dan beban mendasar dari dialektika pencerahan adalah fokus ideologi. Adorno dan Horkheimer khawatir bahwa justru ketika pencerahan membahas masalah politik, maka pencerahan justru paling berhasil menghindari masalah politik, bahwa pencerahan itu idealis ketika ia berpura-pura menjadi materialis sepenuhnya. Kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang warisan. Nah, salah satu warisan pencerahan abad ke-20 adalah apa yang disebut dengan revolusi Kopernikus yang awalnya diusulkan oleh strukturalisme dan semiotika. Nah, semiotika ini apa sih? Nah, semiotika ini adalah yang berkaitan dengan apa yang namanya tanda-tanda. Nah, dalam semiotika penting untuk dapat menemukan semacam kesetaraan antara tanda-tanda yang tampak berbeda. Warisan yang lainnya yaitu pengembangan efisiensi dalam produktivitas dan pengembangan teknologi. Nah, pengembangan teknologi ini seperti pengembangan teknologi dalam bidang arsitektur yang berbeda di antara arsitektur pada zaman modern dan pada zaman postmodern yang seringkali hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi pada masa postmodern ini hanya mementingkan bagaimana para arsitek ini meneruskan atau isi hatinya atau meluapkan ide-ide pikirannya sesuai dengan kehendaknya dirinya sendiri, tidak
tidak serta-merta memiliki nilai atau memiliki nilai-nilai simbolik seperti itu. Kemudian, pada dasarnya postmodernisme tidak menyangkal sejarah, namun ia menyangkal bahwa hanya ada satu sejarah saja. Bagi Lyotard, sejarah universal menyiratkan satu posisi subjek transenden atau subjek yang unggul, yang darinya sejarah dapat diperoleh kembali, disesuaikan, kemudian diceritakan atau dinarasikan. Dengan kata lain, sejarah universal didasarkan pada monoteisme. Sebagai gantinya, maka Lyotard menganjurkan pluralisme paganisme. Nah, apa sih pluralisme paganisme ini? Paganisme ini adalah sebuah keyakinan atau sebuah agama yang menganut bahwa mereka meyakini adanya banyak dewa. Salah satu penyimpangan pada zaman ini adalah penyimpangan akal budi, yang mana menegakkan keadilan berdasarkan rasa takut saja. Nalar yang seharusnya melegitimasi aktivitas pencerahan yang bersifat neopagan atau paganisme yang bersifat modern dan emansipatoris kini membutuhkan legitimasi. Nah, legitimasi ini adalah keabsahan agar diakui begitu. Nah, nalar pencerahan sangat eksklusif. Nalar pencerahan atau logika pencerahan dapat melegitimasi dirinya sendiri hanya dengan terlebih dahulu mengidentifikasi dan kemudian menstigmasi atau mempengaruhi yang lain. Akibatnya, nalar pencerahan ini menjadi senjata ampuh dalam menghasilkan normativitas sosial yang mendorong orang menuju kesesuaian dengan norma perilaku yang tunggal, yang dominan dan terpusat. Singkatnya, akal harus menghasilkan skandal dari yang lain agar dirinya tetap berjalan.